teman-teman, pastikan Anda telah menekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dan inilah edukasi TV-nya buruh. Tony diserbu, Tony diskusi seputar buruh. Selamat sore rekan-rekan buruh. Hari ini saya Tony Rikson Silalai, Sekretaris DPW FSPMI Sumut, sekaligus juga sebagai Ketua Konfederasi Cabang FSPMI Kota Medan, hadir dalam acara TV-nya buruh yang diberi nama Tony Diserbu. Woi, serem nih, Tony Diserbu atau Tony diskusi seputar perburuan. Sore ini saya mau berdiskusi tentang PHK. Sekarang sedang maraknya terjadi PHK di mana-mana, ya. Khususnya akibat dampak dari pertama revolusi industri 4.0, ya, di mana alih-alih menyatakan bahwa setengah dari pekerjaan buruh di dunia akan hilang, digantikan oleh robot karena dengan kecanggihan teknologi informasi hari ini. Itu menjadi salah satu penyebab terjadinya PHK, marak PHK atau PHK besar-besaran. Yang kedua, dampak dari virus corona atau COVID-19, di mana terjadi kelesuan ekonomi, ya, produksi perusahaan tidak laku, daya beli menurun, pabrik-pabrik tutup, sehingga pekerja buruh banyak di PHK secara massal. Lalu yang ketiga, juga dampak terjadinya PHK massal ini akibat dari diberlakukannya Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana dalam aturan tersebut PHK itu diatur lebih mudah, ya. Jadi undang-undang ini dimanfaatkan oleh para pengusaha untuk melakukan PHK massal terhadap pekerja buruhnya dan disuruh kerja kembali, tapi dengan status kontrak maupun outsourcing, ya. Karena dengan status kontrak maupun outsourcing, maka hubungan kerja itu menjadi tidak ada kepastian, ya. Kalau pekerja buruh kontrak, habis kontrak, maka dengan mudah bisa di PHK tanpa harus membayar pesangon, ya. Memang ada sekarang di dalam PP 35 diatur bahwa pekerja kontrak itu berhak mendapatkan yang namanya uang kompensasi PHK. Uang kompensasi PHK, ya, bukan pesangon. Beda, kalau pesangon itu berlaku untuk perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau karyawan tetap, ya. Sedangkan kompensasi PHK ini berlaku untuk pekerja buruh kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu. Soal uang kompensasi PHK ini juga memang ada diatur di dalam PP 35, tapi kita juga pesimis bahwa aturan tersebut dapat benar-benar dilaksanakan atau dipatuhi oleh para pengusaha, ya. Karena, ya, selama ini membayar upah lebih rendah dari ketentuan itu di dalam undang-undang yang lama, ya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, itu sanksinya adalah pidana penjara 1 sampai 5 tahun penjara atau denda 1 sampai 500 juta. Tapi kita nggak pernah dengar para penegak hukum ketenagakerjaan mampu menjerat pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan upah atau yang pengusaha yang membayar upah lebih rendah dari ketentuan. Kita belum pernah mendengar ada pengusaha yang dipidana karena melanggar aturan tersebut. Ya, aturan tentang
uang kompensasi PHK yang berlaku bagi pekerja buruh kontrak, kita juga khawatir bahwa aturan ini juga tidak akan berjalan, tidak mampu ditegakkan oleh pemerintah, khususnya oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan maupun pihak kepolisian. Ya, karena memang di dalam PP nomor 35 diatur bahwa sanksinya itu pengusaha yang tidak membayar uang kompensasi PHK itu bisa mengarah ke pidana. Ya, saya belum baca juga, belum mempelajari secara rinci aturan tentang uang kompensasi PHK tersebut. Jadi itu kawan-kawan, tadi saya sampaikan bahwa ada tiga penyebab utama terjadinya PHK massal. Kalau bahasa saya itu badai PHK hari ini sedang menghantam pekerja buruh di Indonesia. Ya, ada 3 penyebab utamanya menurut saya. Yang pertama itu revolusi industri 4.0, ya, di mana peran buruh itu digantikan oleh robot, digantikan oleh kecanggihan teknologi. Ya, yang kedua tadi persoalan COVID-19 yang sudah berlangsung 2 tahun tapi tak kunjung mereda, malah makin merebak. Ya, yang ketiga diberlakukannya Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP turunannya. Ya, PP turunannya itu PP Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT, alidaya ya atau outsourcing, waktu kerja, waktu istirahat, dan tentang pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ya, ini penyebab hari ini terjadinya PHK massal yang mengancam pekerja buruh di Indonesia. Ya, kita di FSPMI di Sumatera Utara berdasarkan data yang kita punya itu kehilangan anggota hampir 1.500-an. Kehilangan anggota itu ada yang di PHK, ada yang dirumahkan sampai hari ini belum bisa juga bekerja. Ya, persoalannya tadi karena COVID-19, barang-barang produksi perusahaan tidak laku di pasaran. Itu. Jadi kawan-kawan, bagaimana mengantisipasi agar PHK ini bisa diminimalisir, ya, diminimalisir atau minimal bisa diadvokasi agar hak-haknya, jikalau pekerja buruh di PHK, hak-haknya diberikan oleh pengusaha. Karena memang kita juga banyak menemukan kasus banyak pekerja buruh yang di PHK, apalagi pekerja buruh di perusahaan tersebut tidak mempunyai serikat. Mereka di PHK dipaksa mengundurkan diri tanpa diberikan uang pesangonnya. Jadi kalau hanya mengundurkan diri, dia hanya diberikan uang pisah yang jumlahnya itu hanya ala kadarnya, ya, yang besarannya ditentukan oleh perusahaan. Satu-satunya cara bagi kawan-kawan pekerja buruh untuk menghadapi PHK massal ini, kawan-kawan harus mempunyai alat perjuangan, ya, sarana perjuangan. Apa itu sarana perjuangan? Sarana perjuangan pekerja buruh adalah serikat pekerja atau serikat buruh, ya, serikat pekerja, serikat buruh. Kawan-kawan harus bisa membangun serikat di tempat kerja, ya, karena berserikat itu juga dijamin oleh undang-undang, ya, dijamin oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja serikat buruh, dijamin oleh Konvensi ILO, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kawan-kawan nggak, soal dasar hukumnya nggak perlu khawatir, ya. Aturan menjamin pekerja buruh untuk berserikat. Siapapun dilarang menghalangi pekerja buruh berserikat, ya. Sanksinya itu 1 sampai 5 tahun penjara atau denda 100 sampai 500 juta, ya. Jadi kawan-kawan kalau sudah berserikat itu, maka kawan-kawan ada yang melindungi, ada yang membela, dan ada yang memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja buruh dan keluarga. Itulah fungsi utama
dari serikat pekerja serikat buruh ya. Yang pertama tadi mendapatkan perlindungan, yang kedua mendapatkan pembelaan, yang ketiga memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja buruh dan keluarganya ya. Jadi itulah fungsi dari serikat pekerja serikat buruh. Makanya kawan-kawan kalau membangun serikat pekerja serikat buruh itu ya bangunlah serikat pekerja serikat buruh yang kuat. Jangan serikat pekerja serikat buruh yang tidak representatif untuk memperjuangkan pekerja buruh ya. Kita tahu banyak serikat pekerja serikat buruh, tapi tidak semua yang benar-benar berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak pekerja buruh di perusahaan. Jadi salah satu cara untuk mengantisipasi atau menghadapi soal badai PHK ini, solusinya adalah kawan-kawan pekerja buruh harus membangun serikat pekerja serikat buruh di tingkat perusahaan. Dengan serikat pekerja serikat buruh ini, maka kawan-kawan selain tadi ada 3 ya fungsinya, melindungi, membela, memperjuangkan, kawan-kawan juga mempunyai hak untuk berunding bersama pengusaha ya. Itu dijamin oleh undang-undang. Kalau di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, itu serikat pekerja serikat buruh itu berhak untuk melakukan perundingan secara bipartit ya. Bipartit itu perundingan 2 pihak antara pengusaha dengan pekerja buruh. Yang kedua ya, dia lanjut apabila perundingan bipartit gagal tidak mencapai kesepakatan, maka dilanjutkan dengan melakukan perundingan tripartit. Tripartit itu perundingan 3 pihak, yaitu pihak pekerja, pihak pengusaha, dan pemerintah. Dalam hal ini adalah Dinas Ketenagakerjaan. Lanjut, apabila tadi perundingan tripartit ya juga gagal mencapai kesepakatan, maka pemerintah di Senaker dalam hal ini akan mengeluarkan yang namanya anjuran PHK ya. Anjuran PHK itu yang menjadi dasar untuk para pihak menyampaikan gugatan ke pengadilan hubungan industrial di pengadilan negeri, pada pengadilan negeri ya. Kalau di Sumatera Utara pengadilan hubungan industrial itu hanya ada di pengadilan negeri Medan ya. Apabila nanti di dalam pengadilan hubungan industrial para majelis hakim akan mengeluarkan yang namanya putusan ya. Putusan nanti jika putusan sudah keluar, para pihak juga tidak melaksanakan isi putusan atau menolak putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim, maka para pihak bisa mengajukan yang namanya kasasi ke Mahkamah Agung ya. Apabila para pihak ya, salah satu dari para pihak ini tidak menerima hasil putusan, maka dia akan lanjut ke kasasi ke Mahkamah Agung ya. Itu prosesnya bisa makan waktu, pengalaman kita itu bisa minimal itu 6 bulan itu, maka kasasi nanti akan mengeluarkan putusan. Jadi itu kawan-kawan tentang tadi persoalan PHK ya yang terjadi hari ini, marak terjadi hari ini. Lalu terima kasih pemirsa. Pastikan Anda terus like, komen, dan share channel TV-nya Buruh ya, agar suara buruh terdengar seantero negeri ini.